lepasin saya gantinya saya. Itu lepasin yang tidak gantinya saya. Duduk. Aksi unjuk rasa ribuan buruh yang digelar di depan PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia, kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada Kamis 3 Juli malam ricuh. Masa aksi terlibat saling dorong hingga nyaris baku hantam dengan petugas keamanan. Kericuhan terjadi saat massa buruh yang tergabung dalam aliansi buruh Bekasi Melawan bertahan hingga larut malam dan memaksa untuk bertemu dengan pihak manajemen perusahaan. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak perusahaan menolak untuk menemui massa. Ketegangan sempat memuncak, namun berhasil diredam setelah aparat kepolisian melakukan negosiasi dengan para pengunjuk rasa dan aksi berlanjut damai. Dalam aksinya, para buruh mendesak PT YMMI untuk membatalkan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dinilai dilakukan secara sepihak terhadap 2 karyawan perusahaan. Kita sudah punya komitmen bahwa kita akan terus menerus. Sekarang ini kita buktikan bahwa kita serius untuk mempercepat masa ini selesai. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa proses PHK-nya ini tidak sah. Sudah ada surat penjelasan bahwa perusahaan tidak bisa mem-PHK ketua PUK-nya dengan alasan telah terlapor. Itu sudah kita jelas. Jadi kita memang akan siap terus itu menanti kapan perusahaan akan melakukan kesepakatan. Kita tidak mau lagi berunding, kita tidak mau lagi bernegosiasi. Maksud kita adalah pekerjakan kembali ketua dan sekretaris PUK Yamaha. Memang juga ada dasarnya sih mas, itu perusahaan itu mengecek ataupun memperlakukan karyawannya. Dia menganggap ada dasarnya karena diatur di PKP pasal 61 ayat 9. Ketika pekerja dilapor kursi bisa di PHK. Itu tidak diterima karena bertentangan dengan undang-undang dan pendapat kita diperkuat dengan surat penjelasan dari kementerian. Nah, makanya hari ini ya kita lagi dan kita hari ini benar-benar menuntut perusahaan membatalkan PHK-nya karena sudah keluar juga anjuran dari Dinas Kerja yang memerintahkan untuk memperpanjang kembali. Kita gini, jadi sekali lagi kita menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Yamaha ini adalah bentuk kriminalisasi pas aktivis serikat pekerja, serikat buruh. Ya, karena kenapa? Saudara Bambang dan Wiwin ini clear bahwa dia menjalankan tugas atau kapasitasnya sebagai ketua dan sekretaris pimpinan unit kerja serikat pekerja yang ada di PT Yamaha, yang dimana pasal itu tentang mekanisme kenaikan upah tahun 2025. Nah, ini clear. Nah, terkait dengan sekarang pihak perusahaan dengan alibi bahwa saya melalui mekanisme PPHI, ini kan sebenarnya bentuk salah satu intimidasi, gitu ya, intimidasi kepada si Bambang dan Wiwin, supaya akhirnya apa? Bahwa dengan apalagi saat ini sudah absennya sudah sudah diblok, sudah upah sudah tidak dibayarkan. Nah, ini kan bentuk intimidasi dalam bentuk supaya apa? Bahwa mereka supaya artinya menerima tentang kompensasi yang ditawarkan oleh pihak perusahaan. Nah, upaya ini kita anggap adalah sebagai bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Yamaha kepada Bambang dan Wiwin. Maka untuk itu kami akan melakukan perlawanan secara terus-menerus sampai kapan? Sampai dibatalkannya PHK itu kan tidak unsurnya tidak terpenuhi terkait dengan pelaporan pidana. Kan sama-sama kita ketahui dasar pidana perusahaan bisa mem-PHK itu adalah pasal 158 gitu ya, 158 Undang-Undang 13 yang sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun itu tertuang di dalam PKB PT Yamaha. Tapi catatannya bahwa yang pidana yang dimaksud adalah setelah ada putusan pengadilan. Nah, faktanya sampai hari ini kan baru kita dibuat LP dan baru di BAP, tapi itu di dasar. Memang kita anggap itu adalah kriminalisasi gitu. Rencana ke depan itu juga bakal ada pemanggilan pihak perusahaan ke komputer ini. Ya, kita informasi malam hari ini tadi ya, dan karena kemarin Pak Wakil sudah memanggil kedua pihak dan tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum Bung Haji Bais bahwa dikasih waktu 2x24 jam, faktanya itu juga diabaikan. Maka tadi siang kita sudah jelas sampaikan juga ke pihak kepolisian termasuk dengan pihak unsur pemerintah daerah bahwa kalau pemerintah daerah hanya Pak Wakil Bupati yang
perubahan Indonesia kali saya yakin tidak akan terjadi. Nah, kita minta langsung pemimpin atau pimpinan daerah, Pak Bupati untuk mengambil alih peran ini. Karena kenapa? Bahwa untuk menjaga kondusivitas wilayah. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa jangan kami kaum buruh yang disalahkan terkait dengan nanti pengamban investasi segala macam terkait dengan aksi-aksi ini. Harusnya dilihat dari kronologis awalnya. Siapa yang bersalah gitu loh. Bahwa yang bersalah jelas benar adalah manajemen memaksakan kehendaknya. Apa sih susah 2 orang, dan bahkan teman kami ini kan tinggal hitungan tahun lagi lah, 3 tahun lagi sudah pensiun. Kenapa dipaksakan seperti apa? Kita sudah minta ke sebelumnya sudah bertahun-tahun lebih. Maka dalam kesempatan ini tadi saya informasi dari Pak Kapolres dan langsung dari Pak Bupati malam hari tadi bahwa besok kami dijanjikan jam 10 tadi ada undangannya bahwa kami dari pimpinan Serikat Teman dari Aliansi Buruh Bekasi Melawan dipanggil oleh Pak Bupati untuk diselesaikan bersama-sama dengan pihak Yamaha Musik Asia. Itu yang bisa terjadi tersebut. Nah, meskipun tadi Pak Kapolres termasuk dari unsur pemerintah daerah minta untuk besok tidak ada aksi, tapi kami berpikir tadi ada kejadian yang sangat luar biasa sampai terjadi pemukulan oleh aparat kepolisian. Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Apresiasi dari Bapak Kepolisian. Harusnya jangan dong, kami kaum buruh kan menuntut hak yang benar, itu hak kami. Kenapa representasi seperti ini pihak kepolisian? Ini yang kita sayangkan. Kita mohon juga ke pihak kepolisian. Oke lah, jangan terlalu keras kepada kami. Kami jelas kok menuntut ini bukan tanpa dasar gitu, tanpa dasar. Harusnya pihak pengusaha dong ataupun pihak manajemen yang disalahkan. Gitu. Ya, tapi tadi juga langsung tadi Pak Kasat Sabara dan Pak Kasat Intel sama Pak Kapolsek tadi juga ketemu dengan kita, ya ada miskomunikasi alasannya. Tapi ya sangat disayangkan gitu. Sangat disayangkan kenapa harus kejadian seperti ini. Dan anggota kami kan sebenarnya tidak melakukan anarkisme. Kenapa ada pemukulan, ada pemborgolan? Maka ya ini saya pikir untuk jadi sebagai dasar, udah lah, jangan-jangan seperti ini lagi terjadi. Kita juga memahami kondisi itu kalaupun tapi sangat menyayangkan kejadian ini bisa terjadi sampai terjadi pemukulan. Mas, untuk malam ini bisa ditekankan untuk dari pihak manajemen sendiri, artinya mengabaikan dari teman-teman masa aksi ini ya? Betul. Ya, jadi sampai malam hari ini kan manajemen tetap acuh tak acuh sebagainya gitu. Dia hanya mengandalkan kan ada mekanisme perselisihan, ikutin itu kan gitu. Yang saya sampaikan itu adalah salah satu bentuk intimidasi kepada si pekerja Indonesia, Bambang dan Wiwin yang di PHK. Kalau buat kita memang minta kan sebenarnya saudara Bambang dan Wiwin ini apa yang dilakukan ya, gitu. Kita itu sabar-sabar. Duduk, kawan-kawan. Duduk. Massa menilai tindakan PHK tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka juga meminta pemerintah untuk turun tangan dan bersikap tegas dalam menyelesaikan polemik PHK yang dinilai melanggar hak-hak pekerja. Berarti dia bukan polisi. Duduk, polisi itu orang kita. Duduk abangku, sekali lagi duduk. Semua duduk, santai. Duduk ya. Ya, oke. Hanya berlipat-lipat tanda kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita bawa. Ayo bangku. Bang. Ya, pakai rokan. Kita kemana ya? Dan kalau ada 2, duduk lagi, duduk. 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 Oh, yang negosiasi kita yang diangkat dari kemarin.